Halo bro semuanya, kembali lagi di ILM Law Channel. Kalau kita berbicara tentang band grunge paling berpengaruh sepanjang masa, nama Nirvana hampir selalu ada di urutan teratas. Tapi sebelum lagu-lagu mereka mengguncang dunia, sebelum Smells Like Teen Spirit diputar di mana-mana, ada seorang anak muda dari kota kecil yang hidupnya jauh dari kata muda. Anak muda itu adalah Kurt Cobain. Dan di video kali ini, kita akan membahas bagaimana kehidupan Kurt Cobain yang akhirnya mengarah pada terbentuknya band legendaris Nirvana. Sebuah kisah yang penuh kesepian, frustrasi, mimpi besar, dan kecintaan yang luar biasa terhadap musik. Di sebuah kota kecil bernama Aberdeen, di akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, kota ini dikenal sebagai daerah industri kayu yang cukup suram. Cuacanya sering mendung, peluang kerja terbatas, dan banyak anak muda merasa terjebak di sana. Lingkungan seperti inilah yang membentuk masa kecil Kurt Cobain. Kurt lahir pada tahun 1967. Saat masih kecil, ia dikenal sebagai anak yang kreatif. Ia suka menggambar, membuat karya seni, dan mulai tertarik pada musik sejak usia yang sangat muda. Banyak orang di sekitarnya melihat bahwa Kurt memiliki bakat artistik yang berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Namun hidupnya mulai berubah ketika orang tuanya bercerai. Perceraian itu memberi dampak besar terhadap kondisi emosional Kurt. Ia sering merasa tidak diterima, berpindah-pindah tempat tinggal, dan mengalami kesulitan menemukan tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Banyak penggemar dan penulis biografi percaya bahwa pengalaman inilah yang kemudian memengaruhi lirik-liriknya yang penuh emosi di masa depan. Memasuki masa remaja, Kurt mulai menemukan pelarian melalui musik. Ia mendengarkan berbagai jenis musik, mulai dari rock klasik hingga punk underground. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika ia menemukan musik punk. Saat itu, ia merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Punk tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin. Punk tidak peduli apakah kamu populer atau tidak. Yang penting adalah kejujuran dan ekspresi diri. Dan filosofi itu sangat cocok dengan kepribadian Kurt. Ia mulai belajar gitar dengan serius. Berjam-jam ia habiskan untuk memainkan lagu favoritnya. Bahkan ketika banyak teman sebayanya sibuk melakukan hal lain, Kurt lebih memilih menghabiskan waktu bersama gitar dan kaset-kaset musik. Saat itu, musik bukan lagi sekedar hobi, musik sudah menjadi tujuan hidupnya. Di kota yang sama, ada seorang pemuda bernama Chris Novoselic. Chris memiliki minat yang sama terhadap musik alternatif dan punk. Kurt dan Chris akhirnya saling mengenal melalui lingkungan musik lokal dan komunitas yang juga sering berkumpul di sekitar band punk lokal bernama Melvins. Menariknya, Kurt sebenarnya sudah lama ingin membentuk band bersama Chris, tetapi pada awalnya Chris tidak langsung tertarik. Kurt bahkan memberikan rekaman demo proyek musiknya yang bernama Fecal Medal kepada Chris. Namun perlu waktu cukup lama sampai Chris benar-benar mendengarkan rekaman tersebut. Setelah akhirnya mendengarnya, Chris menyadari bahwa Kurt memiliki ide musik yang unik. Dan dari situlah semuanya mulai bergerak. Sebelum menjadi Nirvana, mereka sempat menggunakan banyak nama band yang aneh, seperti Skid Row, Pencapcio, Bliss, dan Ted Fred. Nama-nama itu terdengar cukup aneh sekarang, tetapi menunjukkan bahwa mereka masih mencari identitas yang tepat. Pada masa itu, mereka juga berganti-ganti personel drummer karena keterbatasan dana dan kondisi band yang masih sangat kecil. Mereka harus beradaptasi dengan siapapun yang tersedia untuk bermain bersama mereka. Mereka latihan di garasi. Mereka bermain di acara kecil, kadang hanya di depan sedikit penonton, kadang bahkan nyaris tidak dibayar sama sekali. Tetapi mereka tetap melakukannya karena mereka percaya pada musik yang mereka buat.
Kemudian muncullah nama yang akhirnya mengubah sejarah musik, Nirvana. Kurt memilih nama itu karena ia menginginkan sesuatu yang terdengar indah dan damai, berbeda dari nama-nama punk yang terdengar agresif pada masa itu. Ironisnya, musik Nirvana justru sering terdengar mentah, keras, dan penuh kemarahan emosional. Namun itulah yang membuat nama tersebut menjadi unik. Pada tahun 1988, mereka mulai tampil menggunakan nama Nirvana secara resmi. Ini adalah langkah kecil yang pada saat itu mungkin terlihat biasa saja. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa tahun kemudian nama itu akan dikenal di seluruh dunia. Di fase awal, pengaruh terbesar Nirvana datang dari musik punk dan band-band underground. Salah satu band yang sangat memengaruhi Kurt adalah Vipers. Selain itu, pengaruh dari lingkungan sekitar serta band Melvins membuat suara awal Nirvana terdengar lebih berat dan gelap dibanding karya-karya mereka yang terkenal di kemudian hari. Kalau kalian mendengarkan album pertama mereka, Bleach, kalian akan mendengar suara yang jauh lebih kasar dibandingkan album Nevermind. Dan itu mencerminkan kehidupan mereka saat itu. Tidak ada kemewahan, tidak ada ketenaran, hanya sekelompok anak muda yang mencoba membuat musik terbaik yang mereka bisa. Pada tahun 1989, Nirvana merilis album pertama mereka yang berjudul Bleach melalui label independen. Album ini direkam dengan biaya yang sangat kecil. Namun justru dari album inilah banyak orang mulai memperhatikan potensi besar yang dimiliki Kurt dan teman-temannya. Walaupun penjualannya tidak langsung meledak, Bleach menjadi fondasi yang sangat penting. Album ini membuka pintu bagi Nirvana untuk dikenal lebih luas di skena musik alternatif Amerika. Namun yang sering dilupakan orang adalah bahwa kesuksesan Nirvana bukanlah keajaiban yang terjadi dalam semalam. Selama bertahun-tahun, Kurt terus menulis lagu, terus latihan, terus tampil di berbagai tempat kecil, terus mengejar kesempatan meskipun hasilnya belum terlihat. Banyak orang mengenal Nirvana karena Nevermind, tetapi tanpa perjuangan panjang sebelum itu, Nevermind mungkin tidak akan pernah ada. Yang membuat kisah ini menarik adalah bahwa Kurt Cobain sebenarnya tidak tumbuh sebagai anak yang percaya diri. Ia sering merasa berbeda, sering merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitarnya. Namun justru dari perasaan-perasaan itulah lahir lagu-lagu yang kemudian mampu menyentuh jutaan orang di seluruh dunia. Musik menjadi cara Kurt berbicara kepada dunia, dan Nirvana menjadi kendaraan yang membawanya keluar dari kota kecil Aberdeen menuju panggung dunia. Jadi kalau kita melihat kembali awal terbentuknya Nirvana, sebenarnya cerita ini bukan hanya tentang sebuah band. Ini adalah cerita tentang seorang anak muda yang merasa terasing, menemukan pelarian dalam musik, bertemu teman yang memiliki mimpi yang sama, lalu perlahan membangun sesuatu yang akhirnya mengubah sejarah rock selamanya. Dari garasi kecil di Aberdeen, dari demo sederhana yang nyaris tidak didengar siapapun, dari mimpi yang tampak mustahil, lahirlah Nirvana. Dan dari Nirvana, lahirlah salah satu ikon musik terbesar yang pernah ada, Kurt Cobain. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar kisah band legendaris apa yang ingin kalian bahas berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.